Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20 dengan tema dari Lai, banyak anggota tetapi satu tubuh. Dan tema kita juga di minggu ini sama di GKPI, yaitu banyak anggota tetapi satu tubuh. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andaikan tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andaikan seluruhnya adalah telinga, di mana penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Shalom semuanya. Firman Tuhan untuk kita, kalau kita sederhanakan, dari 1 Korintus 12 itu ayat yang ke-12 sampai 20, tidak begitu banyak, tidak begitu panjang sebenarnya kesimpulannya, karena diminta bahwa setiap orang percaya sudah harus sadar kalau dia sedang dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Sudah dituntun, dan itulah syaratnya menjadi orang percaya. Kalau belum dituntun Roh Kudus, itu hanya bagian-bagian yang nantilah kita pikirkan ya. Tapi Alkitab itu dengan tegas mengatakan setiap orang percaya adalah orang yang sudah dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang kreatif, roh pencipta, roh creation yang kreatif, maka dia juga mengkreatifkan setiap orang. Oleh karena itu setiap orang itu diberi fungsi. Tidak ada orang Kristen yang tidak menerima karunia. Amin. Ada karuniamu. Dan itu adalah tanda. Sama seperti setiap orang yang lulus sekolah diberikan ijazah. Kalau ada orang mengatakan lulus tapi enggak punya ijazah, yakin enggak? Yakin enggak dia sarjana? Yakin enggak dia tamat SMA, enggak ada ijazahnya? Sama dengan setiap orang percaya, kalau tidak memiliki karunia di dalam Tuhan, sesungguhnya dia belum menerima kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus itulah yang bekerja di dalam dirinya, dan inilah yang harus kita manage satu dengan yang lain dalam persekutuan gereja yang disebut gereja eklesia. Maka kita harus saling mendukung, saling mengerti, ya, saling memperhatikan, saling menghormati. Amin. Saling menghormati kita, saling menghargai anak-anak Tuhan, harus saling mengasihi, tolong menolong, sehingga kita terhindar dari mana? Perselisihan, bukan dari perbedaan.
Jangan hindarkan perbedaan, karena perbedaan akan membangun kita. Tapi di dalam perbedaan, kita harus hindarkan perselisihan. Karena disitulah kemampuan kita memanage perbedaan itu menjadi satu sinergi, satu dengan yang lain. Selamat bertumbuh dalam Tuhan. Shalom. Saudara-saudaraku, gereja yang mula-mula sangat berbeda dengan persekutuan sebelumnya, yakni orang Yahudi. Di slide berikutnya. Karena persekutuan orang Yahudi adalah persekutuan yang homogen, artinya hanya satu suku, hanya suku Israel. Sehingga karena mereka satu suku dengan 12 marga, tidak begitu banyak persoalan. Karena minat, temperamen, keinginan, cita-cita hampir sama. Sama dengan kita, orang Batak. Ya, sama, temperamennya hampir sama semua, kan gitu ya. Kulitnya juga hampir sama, ya semua sama. Jadi lebih mudah mengorganisir, gak begitu banyak konflik yang ada. Itu sebabnya bagi bangsa Israel hampir tidak ada konflik horizontal. Kalaupun ada konflik di mereka akhirnya pecah menjadi Israel Utara dan Israel Selatan, itu bukan konflik horizontal, tapi itu konflik politik yang merobek keadaan bangsa. Jadi bukan konflik dari masyarakat, tapi dari kerajaan memaksa disobek masyarakat itu. Kebetulan karena masyarakat itu juga kurang solid, tidak terbiasa berkemajemukan, maka terjadilah hal itu. Sementara orang percaya, orang Kristen yang sebagai lanjutan dari bangsa Israel, kalau bangsa Israel dipersiapkan secara homogen menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, maka orang Kristen adalah persekutuan dari orang-orang yang terselamatkan itu dan dipersiapkan untuk menjadi garam dan terang ke tengah-tengah dunia. Padahal dunia ini sangat heterogen. Ya, benua kita berapa? 5 benua. Secara etnisnya kita digabungkan dengan 3 anak-anak anak-anak Nuh dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Semua dipersekutukan. Jadi ada keheterogenan yang sangat luar biasa. Bangsa Israel dipanggil untuk satu etnis, tapi orang Kristen dipanggil untuk dunia, untuk menjadi garam dan terang. Ya tentu di dalam persekutuannya itulah mereka diuji. Karena kemampuan mereka menjadi satu, itulah kesaksian. Kalau kita lihat di Yohanes 17 ayat 21, para mahasiswa di GMKI mengatakan ut omnes unum sin. Biarlah mereka menjadi satu, supaya kesatuan mereka menjadi kesaksian akan dunia. Jadi kesatuan kita sebagai anak-anak Allah yang hidup di dalam damai, itulah kesaksian pertama ke tengah-tengah dunia, karena sekalipun kita berbeda dalam banyak hal, tetapi tetap satu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Sekalipun di tengah-tengah keheterogenan itu, di sana rasa eksklusif yang menjadi eksklusivisme itu menjadi ancaman. Selalu menjadi ancaman. Bagaimana eksklusivisme ini di setiap suku ini muncul. Orang Batak selalu merasa lebih unggul dari suku-suku lain. Tapi jangan salah, suku lain juga merasa lebih unggul dari orang Batak. Suku lain juga merasa lebih unggul lagi. Nah, itu suku, keluarga. Setiap kita selalu merasa keluarga kita lah yang terutama, kita yang paling hebat. Itu keluarga, sekarang pribadi. Maka kita banyak menjadi orang yang gampang tersinggung. Karena ketika pribadi kita terganggu dikit, kurang stabil. Kenapa orang Batak banyak tersinggung?
Kenapa kita mudah tersinggung? Ya karena kita kurang membangun kaki-kaki kerohanian supaya jangan oleng ketika angin datang, ketika permasalahan timbul. Muncullah itu. Karena kita juga sudah dididik menjadi orang yang di budaya kita menjadi orang yang super di antara yang lain. Masih ingat upamanya anak Batak? Ya, si kora mana pungu jutul mai sautik kan gitu ya. Mamora petaho kita luhut alai sumurung ngau sautik kan gitu ya. Kita selalu mencari kelebihan sedikit. Maka orang Batak itu bisa ribut karena apa? Masalah jabar yang sedikit ribut. Karena memang yang sedikit-sedikit ini seringkali menjadi permasalahan. Nah, di gereja mula-mula juga terjadi seperti itu. Surat ini dikirimkan oleh Paulus ke jemaat yang di Korintus, karena di Korintus juga terjadi ketidakharmonisan. Ayo baca 1 Korintus 1 ayat yang ke-12. Di sana ada 4 kelompok loh. 4 kelompok. Gimana kalau gereja kita GKP Depok ada 4 kelompok? Gimana? Dan masing-masing kelompok menganggap kelompoknya paling hebat. Udah paling hebat, paling berkorban. Makanya gampang tersinggung, marah di berbagai gereja. Saya mencoba melihat fenomena-fenomena ini. Ada kelompok-kelompok, ada kelompok Kepas, ada kelompok Paulus, ada kelompok yang merasa paling beriman, yakni kelompok Yesus. Ada kelompok yang paling dominan waktu itu karena ilmu pengetahuan sudah semakin tinggi, kelompok Apolos. Masing-masing punya ciri dan lain sebagainya. Dan punya alasan untuk menjadi satu kelompok. Punya alasannya karena berbagai situasi. Nah itu yang dihadapi oleh Paulus. Ya, ada banyak masalah di situ. Di samping kelompok di Korintus yang merebak ke berbagai gereja dan menjadi pusat pemikiran, ada juga di gereja-gereja lain, misalnya diskriminasi soal janda-janda. Di mana-mana janda ini selalu didiskriminasi ya. Ya nyata ya. Di ada Batak juga seringkali para janda selalu mengatakan kami nggak dihargai lagi karena suamiku sudah nggak ada kan gitu ya. Kalau gereja kita gimana? Didahulukan enggak? Ya di gereja mula-mula ini persoalan. Ada janda-janda. Janda ini 2 jenis lagi. Ada janda bangsa Yahudi berbahasa Yunani karena udah lebih maju. Ada janda-janda berbahasa tradisional, bahasa Ibrani. Ya. Lalu para pelayan-pelayan lebih suka melihat janda-janda yang modis. Lalu mereka dilayani. Janda-janda yang sedikit agak kumuh gimana? Ya seringkali tertinggal. Ayo baca di Kisah Para Rasul pasal ke-6. Tapi sekalipun demikian, ada konflik. Paulus sekali lagi menunjukkan hikmat. Maka karena konflik itulah diangkat para diakonoi yang kita sebut dengan diakones. Ya, diakonia. Ya, dari Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama. Ada 7 orang diangkat karena Petrus mengatakan, kami terganggu oleh pembagian jatah atau makanan bagi mereka yang miskin. Kami enggak sanggup mengurusnya. Angkatlah 7 orang yang membantu para diakonoi atau para diaken. Maka diangkatlah para diaken khusus untuk melayani ini supaya semua tidak menjadi masalah terus-menerus. Supaya ada yang mendistribusikan bantuan-bantuan kepada orang miskin secara langsung dan dirasakan oleh setiap orang. Nah itu. Jadi konflik itu tidak membuat mereka menjadi lemah, tapi konflik itu membuat mereka semakin maju. Kalau kamu mengalami konflik makin mundur enggak? Enggak. Yakin? Ya. Yakin enggak? Nah itu. Bagaimana kita menghadapi konflik? Itu akan menantang kita di dalam iman. Disitulah peran Roh Kudus.
ketika kita menghadapi tantangan, maka Roh Kudus akan membantu kita supaya lebih gesit, lebih cerah menghadapi tantangan itu. Maka setiap orang yang frustrasi, pastikan dia di luar Roh Kudus. Dan Roh Kudus enggak ada di sana. Tapi setiap orang yang bersyukur dengan tantangan yang ada, mereka dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Ya. Yang berikutnya ada lagi masalah yang lain, masalah sunat. Wah, ribut sekali, tegang. Terjadi perpecahan, hampir membawa perpecahan kepada para rasul. Ya, ada orang yang minta harus disunat. Orang-orang Yahudi minta, kamu nggak bisa diselamatkan kalau kamu tidak disunat. Paulus bilang, enggak. Sunat tidak mempengaruhi seseorang, tetapi iman. Kan gitu ya. Karena sunat itu dulu pun bukan sebagai penyelamat, tapi sunat itulah merupakan satu simbol dari perjanjian. Ulangan 17. Ya sekarang pun sunat jadi masalah enggak? Masalah juga. Antara siapa? Dengan non-Kristen. Mereka katakan, kami loh lebih Kristen. Yesus disunat, kami juga disunat. Kamu? Gitu ya. Lalu orang gereja bilang apa? Diam. Kenapa? Karena pemahaman kita enggak nyampe. Jadi kita harus belajar. Kita harus melihat bahwa sunat itu sebagai sebuah perjanjian telah digenapi di dalam Kristus. Maka perjanjian kita di dalam darah Yesus Kristus yang telah membaptiskan kita di dalam namanya, sehingga baptisan itu yang mengikat. Sunat tidak lagi, karena itu sebagai persiapan bagi bangsa Israel yang homogen tadi. Sekarang kita sudah heterogen dengan bangsa-bangsa lain. Ayo kita belajar, ya. Karena masalah sunat ini terjadilah sinode pertama. Kalau kita baca nanti di Kisah Para Rasul 15, maka rasul-rasul dikumpulkan, memutuskan persoalan itu. Dan kemudian ada persoalan di tahun 300 kemudian, itulah konsili Nikea. Kemudian ada persoalan lagi tahun 500, itulah konsili Kalsedon. Jadi pengakuan-pengakuan iman kita itu muncul dari konflik-konflik yang ada untuk menjawab pertanyaan. Sekarang kalau kita memiliki pengakuan iman rasuli, mampukah pengakuan iman rasuli yang kita miliki ini menjawab pertanyaan? Mampu? Nanti kita uji. Mampu enggak? Jangan-jangan kita hanya membeok mengucapkan pengakuan iman rasuli, tapi pengakuan iman yang dirumuskan itu tidak menjawab iman kita. Karena kita kurang masuk ke dalamnya. Masih ada lagi masalah yang lain yang ada di teks kita ini, ayat 12 dengan 13 dan ayat 14. Ada orang Yahudi, ada non-Yahudi, ada budak, ada orang merdeka. Kalau pandangan kita dengan budak gimana? Susah sekali. Padahal persekutuan waktu itu kebanyakan budak. Sehingga diskriminasi seringkali terjadi. Oleh karena itu di dalam gereja yang heterogen ini, maka Paulus dengan pergumulannya mencoba menyelesaikan eksklusivisme dengan cara memberikan pandangan tentang kebenaran. Karena kalau kita memiliki kebenaran, kebenaran akan memerdekakan. Apakah kau sudah merdeka dengan kebenaran yang kau miliki? Bebas menentukan sikap kita karena kebenaran? Jangan-jangan seringkali kita bertindak karena aturan, tapi bukan karena kebenaran atau kesepakatan. Ya. Jadi Paulus tidak menyelesaikan masalah kasus per kasus, tapi semua kasus yang kita sebutkan tadi diarahkan, diselesaikan dengan cara bagaimana menanamkan pemahaman tentang kebenaran itu sebenarnya. Supaya kebenaran itu memberi kemerdekaan. Yohanes 8 ayat yang ke-32. Maka carilah kebenaran, kau akan merdeka.
Yesus mengatakan, akulah kebenaran dan hidup. Mau hidup? Ada di dalam Kristus. Mau benar? Hidup di dalam Kristus. Bukan di dalam aku, karena aku yang lama harus kita tinggalkan. Ya. Oleh karena itu, sebagai tubuh Kristus diberikan pemahaman. Sekarang kita coba memahami kebenaran itu dari dua sudut. Kebenaran dilihat dari keberadaan kita masing-masing. Keberadaan kita diperhadapkan kepada kebenaran itu, apakah keberadaan kita sudah menjadi suatu kebenaran? Keberadaan yang saya maksudkan identitas kita. Apakah identitas kita? Apakah kesiapaan kita sudah sesuai dengan kebenaran yang diharapkan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya? Sudah enggak? Mari kita coba ketika dikatakan begini, bahwa orang percaya harus sadar bahwa dia adalah anak-anak Allah. Apakah saudara sudah menjadi anak Allah? Apakah saudara sudah menjadi anak Allah? Sulit ya. Karena karunia pertama yang diberikan Tuhan dalam penyelamatan Yesus Kristus adalah ketika kita diangkat menjadi anak Allah. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. Boleh dibaca? 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama ya. Di sana dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Bukan anak-anak Tuhan loh, anak-anak Allah. Kenapa bukan Tuhan yang sering kita katakan? Karena Tuhan itu hanya kuasanya, tapi Allah hakikatnya. Jadi kita memiliki hakikat keilahian karena kita disebut anak-anak Allah. Apakah Anda siap disebut anak Allah? Ya. Tetapi menjadi anak Allah ini tidak mudah. Karena kita harus memiliki kesaksian antara roh kita dengan roh Allah. Jadi roh Allah yang dicurahkan dengan Pentakosta itu bekerja dengan roh kita, maka roh kita dengan roh Allah bersatu menyaksikan kalau kita adalah anak-anak Allah. Tapi kalau kita berbicara soal roh, nanti dibilang ini udah karismatik ya. Bukan. Karena orang Protestan kadang-kadang agak sulit berbicara soal Roh Kudus. Padahal ini akan menjadi suatu era di mana kita harus hidup di zamannya Roh Kudus. Ayo coba kita baca Roma 8 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ya. Di sana dikatakan begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi ada sebagian orang Kristen seringkali berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Tahu lagu itu? Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Terus oke, nanti kita hafal lagi. Nanti jadi terlalu panjang ya. Tetapi itu hanya boleh terjadi seorang menyebut Allah itu Bapa. Ini pergumulan dunia apologet. Karena sering orang bertanya, siapakah Allah itu? Siapa Allahnya orang Kristen? Siapa Allahmu? Beda kan sekarang dibuktikan. Beda Allahmu, beda dengan Allah kami. Karena Allah kami adalah Sang Bapa. Tapi kesaksian ini hanya boleh kalau roh Allah ada di dalam kita. Ayat 16. Roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah
anak-anak Allah. Tanpa Roh Kudus, seorang pun tidak akan pernah naik menjadi anak Allah. Karena itu bukan karena perbuatan, tapi pengakuan sebagai anak Allah. Ya. Apakah kita orang Kristen sudah ada di tingkat itu? Kita menerima Yesus Kristus. Menerima Yesus Kristus juga syaratnya kita harus dipersiapkan lagi. Karena percaya kepadanya harus betul-betul terinspirasi oleh iman, bukan hanya pengetahuan. Bukan. Tapi harus oleh iman. Apa itu pengakuan dengan iman? Karena Yesus mengatakan begini, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya, walaupun ia sudah mati. Kalau di ayat 26-nya, ini Yohanes 11 nih, ayat 25. Di ayat 26 dikatakan, apakah engkau percaya akan hal itu? Percaya enggak? Apa yang kau percayai? Yesus, Juru Selamat. Hanya itu. Bukan. Percayakah kau bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian? Percaya enggak? Sudah percaya? Apakah kau sudah mengimani bahwa dia bangkit? Apa itu mengimani? Mengimani artinya gini. Apakah dengan kebangkitan Kristus kamu yakin kalau kau akan dibangkitkan dari kematian? Yakin? Sehingga kau tidak pernah mati lagi? Yakin enggak? Saya tidak bisa memastikan ini karena mungkin terlalu jauh. Kalau aku panjangkan nanti panjang sekali ya. Jadi khotbah kita nanti terlalu panjang. Saya potong dikit-dikit, tapi saya perkenalkan di situ. Nah di situ, jadi pengakuan kepada kebangkitan Kristus sebagai kehidupan akan membuat Roh Kudus bekerja. Ketika kita percaya, maka Roh Kudus bekerja, tanda Roh Kudus bekerja, setiap orang yang percaya dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat yang ke-38. Ayo kita baca dan 39. Yohanes 7 ayat 38 katakan begini. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Automatically, setiap orang yang percaya dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39 dikatakan, apa sih air hidup itu? Air hidup itu 39 adalah Roh Kudus bekerja dari dalam dirinya tanpa henti. Itulah yang dikatakan hidup berkepenuhan. Jadi hidup berkepenuhan bukan karena berkatnya penuh, bukan. Bukan karena sukacitanya penuh. Tapi ketika hidupnya mengalirkan terus aliran-aliran air hidup, kehidupan di segala tempat, di segala waktu, dan kapan saja. Mereka inilah yang mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Mereka inilah yang dengan lantang mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Amin. Mari kita belajar dengan kuasa itu. Orang-orang yang percaya juga harus yakin bahwa dirinya sudah harus dilahirkan kembali. Bagaimana kelahiran kembali ini? Bukan dibaptiskan kembali, tapi dilahirkan kembali. Pemikiran-pemikiran lama digantikan dengan pemikiran baru di dalam Kristus. Seperti percakapan Tuhan Yesus dengan siapa? Nikodemus. Nikodemus guru loh. Dosen dia. Dosen bisa nggak S1? Nggak bisa, minimal S2. Ya. Kalau S1 mah itu asisten dosen ya. Ya. Tapi kalau udah dosen itu S2, itu S2 loh. Dia dosen. Tapi Yesus mencela dia karena tidak mengerti
apa itu? Lahir baru. Banyak orang Kristen terdaftar sebagai orang Kristen, tapi tidak mengerti lahir baru dan hidup di dalam Tuhan. Ini kesulitan kita. Ayo kita bercermin, dan itu yang dikatakan menjadi hidup baru, karena kita akan mengalirkan kuasa Tuhan, yakni Roh Kudus mengalir di dalam hidup kita secara terus menerus. Semakin banyak konflik, semakin mengalirlah Roh Kudus dengan kecepatan yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Yang ketiga, keberadaan kita. Apakah kita yakin kalau kita adalah warga negara surgawi? Jadi kita bukan hanya warga negara Indonesia, tapi kita ditempatkan di negara Indonesia ini sebagai apa? Sebagai musafir. Ini hanya perjalanan sementara, karena kewargaan kita adalah kewargaan surgawi. Coba di Filipi 3 ayat 20 dengan 21. Ya. Di Filipi pasal yang ketiga ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Ya. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan kita di dalam surga. Kalau kita bercerita dengan orang-orang Indonesia yang sudah lama di luar negeri, wah mereka ketika melihat bendera Indonesia karena event-event tertentu di luar negeri, misalnya ketika ada pertandingan sepak bola lalu bendera Indonesia dikibarkan, wah mereka menangis. Itu Indonesia gitu loh. Itu negara kita, itu negara kami. Oh mereka menangis melihat, mereka rindu dengan apa? Dengan Indonesia. Apakah kau rindu dengan surgawi sebagai kewargaanmu? Itu tempatmu. Itu tempat kita. Itu rumah kita. Ke situ sekarang Yesus pergi menyiapkan tempat. Kami pernah berkesempatan di satu negara, lalu bertemu dengan orang-orang Indonesia. Mereka kumpul, rupanya ada lagu mereka, nyanyian mereka mengenang kampung ya. Bukan Indonesia Raya, tapi yang mereka nyanyikanlah desaku yang ku cinta. Oh sambil menyanyikan itu mereka nangis. Akhirnya kita juga ikut nangis, merasakan kesedihan, merasakan kerinduan mereka kepada siapa? Desanya. Kenapa? Saya bilang, ngapain kamu rindu ke desamu? Desamu kumuh, desamu nggak ada jalan raya. Sekarang kamu di Jerman, kenapa kamu rindu ke sana? Dia bilang, apapun yang terjadi itu desaku. Walaupun aku sadar, katanya, saya tidak akan dimakamkan lagi di kampung, tapi sampai mati aku tetap terkenang. Apakah kamu terkenang dengan surgawi? Ada? Ya. Kita seringkali menyabot, tersabotase. Akhirnya kita ingin memiliki dunia ini. Kita membangun segala sesuatunya di dunia ini, melupakan kampung halaman kita, di mana kita sejujurnya sudah dapat rumah, sudah dapat tanah, masih kurang luas, masih kurang lebar, sampai laut di kapling. Laut, entah untuk apa. Tapi begitulah kerakusan itu. Kau mau kapling apa? Bentar lagi bukan hanya laut, udara pun di kapling. Ya, kenapa? Karena kerakusan manusia di luar Tuhan nggak terbatas loh kerakusan itu, sampai harus merusak orang lain. Jadi untuk kebahagiaannya dia harus meruntuhkan orang lain. Ini yang dibuat menjadi antitesis bagi kita, bahwa di dalam persekutuan orang-orang percaya, bagaimana kita mendahulukan kepentingan orang lain di dalam Tuhan. Bagaimana kita membangun sistem encourage, bagaimana menghargai, mendorong, memuliakan, menghormati orang lain.
bukan aku. Bagaimana kita memposisikan orang lain jauh lebih berharga dari saya. Komitmen kita harus sampai di sana. Bukan aku, tapi kamu. Amin. Kalau kayak gitu gimana nih? Nah, di ayat 21. Ya. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Apa yang diubah? Apa yang diubah? Apa? Ini pertanyaan saya klasik. Kalau Tuhan Yesus nanti datang untuk kedua kalinya, dia membangkitkan orang-orang yang percaya, yang dibangkitkan tubuhmu atau rohmu? Yakin? 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 Yakin yang dibangkitkan rohmu? Yakin enggak? Yang dibangkitkan apa? Nah iya. Tadi udah berdiri kita mengatakan pengakuan. Bagian keberapa? Bagian ketiga. Ayo ulang lagi. Aku percaya kepada Roh Kudus, sama-sama. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan iya, yang bangkit apa? Yang bangkit apa? Tubuh atau daging. Ini persoalan orang Batak. Ini tradisi kita yang lama itu. Bayangkan berapa puluh tahun kita jadi Kristen. Yang dibangkitkan apa? Kamu kasihan enggak? Ini bukan hanya orang Batak. Saya berkhutbah di GPIB, saya tes kayak gini, sama aja. Artinya apa? Imannya misleading. Hamartia, salah sasaran. Salah sasaran. Dan dosa kita yang paling besar adalah salah sasaran. Salah sasaran loh Pak. Kalau anak panah itu kan lomba nembak panah, kan ada lingkaran kan? Lingkarannya berapa lingkaran dia warnanya? Kan makin ke tengah, makin nilainya makin tinggi. Nah itu, kalau kita tembak ternyata tidak masuk ke salah satu lingkaran itu, namanya apa? Hamartia, salah sasaran. Gak bisa dihitung. Itu nol. Padahal tiap minggu sengaja kita mengucapkan pengakuan iman supaya menjadi dasar pemahaman. Tapi karena kita malas belajar, yaitu yang dikatakan tadi, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga kita menjadi serupa dengan tubuh dia yang mulia. Tubuh siapa? Kristus. Kristus yang bangkit, tubuhnya atau rohnya? Tubuhnya. Maka tubuh itu sekarang di mana? Naik ke surga, disaksikan siapa? Para murid. Setelah sampai di surga, siapa yang menyaksikan? Stefanus, dia bilang, aku melihat dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka diangkat di pengakuan iman rasuli, naik ke surga, duduk di sebelah pengakuan siapa? Stefanus. Kalau roh bisa dilihat enggak? Ya enggak bisa. Inang, Amang, yakin enggak tubuhmu akan bangkit kembali? Itu penghiburan itu. Makanya penghiburan orang Batak selalu saya dengar salah arahan. Salah. Tidak alkitabiah. Jauh sekali. Contoh penghiburan sebenarnya harus kita baca di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai 18. Itulah contoh bagaimana memberikan penghiburan di tempat orang-orang meninggal. Undang bacaan paman halak Batak.
Nggak ada hubungannya itu dengan masalah iman. Nggak ada hubungannya dengan kehidupan kekal. Jauh sekali. Coba deh 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13. Ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi orang berduka karena tidak tahu arti kematian, tidak tahu apa yang terjadi tentang kematian. Tapi kita sudah terbiasa dengan ketidaktahuan kita, maka kita selalu melanggengkan, melatenkan duka cita. Makanya setiap orang meninggal selalu kita katakan apa? Turut berduka cita. Iyanya? Iyanya teh? Iya kan? Semua ini selalu mengatakan apa? Kenapa? Ya karena kita nggak tahu. Tahu nggak? Di situ. Padahal kalau Wahyu 14 mengatakan apa? Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Kristus. Masih ingat itu? Berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus. Molalak Batak turut berduka cita. Paulus kembali mengingatkan, ya, Kristus adalah kehidupan dan mati adalah keuntungan. Tapi sekali lagi dikatakan bukan keuntungan, apanya? Kemalangan gitu ya. Kasihan ya. Tapi memang ini nggak bisa diubah seperti mengubah telapak tangan. Ini harus diubah melalui apa? Pengertian, pemahaman. Sehingga pemahaman itu yang ada di dalam kebenaran membawa kita merdeka. Seperti saya sekarang selalu mengatakan di dalam kemerdekaan imanku mengatakan bahwa setiap ada orang meninggal saya katakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Saya nggak pernah mengatakan turut berduka cita. Kalau kau meneruskan, berarti kau memberitakan yang mana? Memberitakan yang mana? Oke, 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi nggak ada yang hilang. Siapa yang hilang? Kalau ada orang yang hilang berarti Allah tidak maha kuasa dong. Allahmu itu maha kuasa enggak? Ya. Aku bukan marah. Saya hanya merasa kasihan melihat pengertian kita yang masih jauh sekali. Ya. 16. 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi enggak ada yang mendahului, artinya belum ada yang sampai ke belum. Tapi orang Batak mengatakan, ngai labung itu hanion di siamunan waeng manatak-natap. Holak kita nama. Itu dari mana, Mbok? Jangan memperkosa Alkitab lah. Kalau tidak tahu katakan yang tidak tahu. Tapi kalau kita nambah-nambah, itu imannya banyak orang jadi goyang. Karena selalu kita katakan dipanggil Tuhan. Udah dibawa kemana? Ada enggak orang meninggal dipanggil Tuhan? Ada enggak? Dipanggil kemana? Ya Tuhan. Orang meninggal adalah karena apa? Upah dosa adalah, yakin enggak upah dosa adalah maut? Ayo Roma 6 ayat 23. Ya. Upah dosa adalah maut. Dang na di jauh Tuhan ni, nekomati dohita. Ala niya ha? Ala di dosa. Tapi panjang sekali kalau kuceritakan ya. Nanti kalian gak pulang-pulang ini. Kayak sesudah itu kita yang hidup
Yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi belum ada yang sampai ke surga. Tuhan Yesus mengatakan masih di mana? Di mana dikatakan yang ke sebelah kanan itu? Yang ke sebelah kanan di mana hari ini? Di Firdaus, belum. Nanti akan dibangunkan dari situ. Tubuhnya disatukan dengan rohnya. Maka diangkat bersama-sama. Makanya yang pertama diurus orang mati dulu. Baru orang yang hidup diubah. Ini perintah untuk kita di ayat yang ke-18. Nih. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Artinya, ini pakai. Pengertian ini pakai. Jangan bilang udah dipanggil Tuhan. Ayo kolong ke rohani Tuhani dia matau di ho. Kan gitu loh. Aneh ini orang Batak ya. Kok susah sekali. Eksklusivismenya itu merasa lebih hebat termasuk dari iman. Itu bahayanya. Bahaya sekali. Ya. Oke. Warga kerajaan surga. Dari situ kita menantikan bahwa setiap orang akan dibangkitkan. Saya juga tidak akan percaya seperti ini. Saya melihat setelah mempelajari, kalau hanya rohkunya yang sampai ke surga, ya biarin aja. Mau ke surga, mau ke neraka, emang aku tahu. Emang sekarang rohmu kau tahu? Tahu enggak? Ya enggak tahu, ya biarin aja. Kalau rohku mau ke surga, mau ke neraka, ya biarin aja. Peduli apa? Tapi persoalan bagiku, ternyata aku dibangkitkan karena roh tanpa tubuh, kata Paulus nanti di 1 Korintus 15, adalah manusia yang telanjang. Karena Tuhan akan membangkitkan tubuhnya bersama dengan rohnya, bersama dengan naik ke surga. Amin. Maka kita nanti akan bertemu dengan siapa? Orang-orang yang kita kasihi. Bertemu enggak? Tapi ini kalau nyanyian dari Kidung Jemaat enggak nampak. Ini harus nyanyian Bukwede ini. Kalau di Bukwede baru nampak. Apa katanya? Sai masih paidaan dona porseai. Tahu lagu itu? Nggak tahu lagi? Duk saat belakana Tuhan sonangani, Tuhan sonanga. Sekali lagi, Tuhan sonanga. Yakin? Yakin enggak? Masih paida. Gak ada yang hilang. Itu sukacitanya orang Kristen. Kalau kita tahu, kita tidak akan di dalam duka. Karena kita tahu, maka kita merdeka. Kita mengatakannya. Oke, untuk sebuah kepastian yang lebih pasti, bacalah Roma 8 ayat 11. Ya. Roma 8 ayat 11 katakan begini. Jika roh dia, maksudnya roh Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di antara kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Oke. Maka keberadaan ini, sehingga slide berikutnya, orang percaya bukan aku yang dulu, tapi kita yang sekarang sudah di bawah pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja kalau kita lihat di Matius, di Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Itu yang akan membuat kita bersaksi, itu akan mengajari kita, membimbing kita, maka jangan main-main dengan Roh Kudus.
Barang siapa mendukakan Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni. Barang siapa bermain-main. Dalam kesempatan seperti inilah karakter orang percaya karakternya makin bertumbuh. Jadi karakter itu adalah dibangun melalui pengetahuan, kesadaran, dan dilatih di dalam berbagai persoalan, maka muncullah karakter. Jadi kalau kita nggak pernah latihan di dalam kerohanian, tidak pernah mengadakan perenungan-perenungan yang dalam, maka kita tidak akan pernah sampai di sana. Oke, dikit lagi ya. Slide berikutnya, fungsinya. Semua orang Kristen bukan hanya menerima roh, tapi melalui roh menerima juga karunia. Itu yang kita baca di ayat 15 sampai ayat 20 di 1 Korintus 19 tadi. 1 Korintus 12 ayat 15 sampai 20. Ada karunia-karunia. Seperti tubuh kita yang anggota-anggotanya berbeda-beda, tapi satu, karunia kita berbeda-beda. Ya. Untuk apa itu diberikan karunia yang berbeda-beda itu? Karena roh mengalir, maka roh itu dalam bentuk karya, maka masing-masing melakukan sesuatu di dalam persekutuannya. Itu namanya fungsi. Mula dong mobilmu, alai mobil midang boleh dipakai, ala siga, berfungsi dong. Kalau ternyata mobil kita udah bertahun-tahun gak dipakai karena rusak, masih ada fungsinya enggak? Ada gunanya enggak? Punya mobil enggak? Punya. Ada fungsinya? Enggak ada. Punya orang Kristen enggak? Banyak. Berfungsi enggak? Quo vadis. Karena kebanyakan orang Kristen penonton. Menonton arak-arakan, tapi tidak ikut dalam barisan untuk menyerang. Tidak memberikan supply. Kita hanya tepuk tangan melihat peristiwa, tapi kita tidak melakukan. Kalau aku ceritakan, kadang-kadang aku ditanya, di mana sekarang melayani? Amang setelah emeritus, oh saya melayani di tempat orang miskin. Bagaimana itu? Saya bilang, ya di nomor 3 diakoni. Karena kami akan memberi mereka makan 3M. Kami beri mereka makan supaya kami bisa mengkhotbahi mereka, mengajari mereka. Oh mereka tertarik, oh bagus sekali, bagus sekali. Mau nggak membantu? Yalah ya, nanti tunggulah dulu ya. Ya. Kalau mendengar hebat, memberikan support iya, bergerak, no. Kita hanya nonton. Ya itulah kelas kita. Kita mau beli tiket untuk menonton, tapi tidak mau untuk bertanding. Ya itu. Jadi Kristen yang bagaimana lah ini? Ya, kita udah masuk di C ya. Nah sekarang bagaimana B-nya? Gereja ini persekutuan yang mengadakan pemuritan, di mana setiap orang sebenarnya bukan untuk dilayani, tetapi kita melayani. Maka untuk itu kita harus dipersiapkan. Efesus 4 ayat yang 11 sampai 12. Ya supaya kita sadar fungsi. Coba kita lihat, maaf ya, kalau kadang-kadang ini terlalu menyerang kepribadian kita ya. Di Efesus 4 ayat yang ke-11. Dan dialah yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Warga jemaat bukan untuk dilayani, tapi warga jemaat dipersiapkan untuk melayani. Amin. Dalam rangka demikianlah kita memasuki imamat am orang percaya, supaya kita melakukan tugas yang mulia, yakni amanat agung. Sehingga kita ada di dalamnya. Ini yang mau diajarkan oleh Paulus, mengatasi semua konflik. Pikiran mereka diarahkan melihat sebuah kebenaran supaya masing-masing mengaplikasikan kebenaran itu sesuai dengan daya tangkapnya.
Di sana sentuhan firman Tuhan itu. Akhirnya saudara-saudara, slide berikutnya supaya kita jangan terlalu lama. Hendaklah setiap orang menyadari keberadaannya di hadapan Tuhan. Hendaklah setiap orang juga mengasah fungsinya supaya dia berfungsi. Karena kalau sudah tidak berfungsi, dia akan membusuk dan akan merusak orang lain. Kenapa sih orang sakit gigi? Bahasa jolma tukulun. Kenapa? Ada gigi yang sudah tidak berfungsi. Sakit enggak? Ketika dibikin makan, sakitnya bukan main, apalagi kalau makan es. Gimana? Kenapa? Ada gigi yang tidak berfungsi. Itu akan sembuh hanya dengan dua cara. Satu, tempel. Kedua, cabut. Karena kita akan sehat kalau gigi kita berfungsi. Gereja banyak bermasalah, kenapa? Bukan karena gereja itu bermasalah, tapi karena banyak anggota yang tidak. Nah iya, di situ persoalannya. Ayo kita bangun supaya Roh Kudus memimpin kita sehingga kita berfungsi menjadi seperti siapa? Kristus. Karena Tuhan meminta kita dipersiapkan dalam persekutuan ini untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kuasa Roh Kudus yang boleh mengingatkan kami melalui ibadah ini, agar kami menjadi anak-anak yang menyadari keberadaan kami dan juga berfungsi di dalam persekutuan kami. Kami juga mengapresiasi saudara-saudara kami yang mengucap syukur dalam satu minggu ini karena usia mereka yang bertambah. Dan tentu mereka juga semakin berfungsi di tengah-tengah persekutuanmu. Ada Ibu Ruslan Manurung, ada Ibu Jennifer Purba, ada Ibu Suryani Burlubis, dan Ibu Bertua Bursi Hoping. Ada Bapak Maurid Sinaga, ada saudara kami Talia Purba, dan ada Alia Felicia Buruluba Tubing, juga Ibu Happy Situmorang, dan saudara kami Alwin Lubetubing. Tuhan, biarlah dengan bertambahnya usia mereka, makin bertambah pengalaman bersama dengan Tuhan, makin bertambah pengharapan, bahkan iman mereka semakin terbangun menjadi seperti Kristus. Terpuji namamu Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.